Kesiapan DP di Partai Umat Kabupaten Karawang sudah 100% terpenuhi saat dikunjungi oleh tim verifikasi KPUD maupun Bawaslu Kabupaten Karawang di kantor DP di Partai Umat Kabupaten Karawang, Minggu 16 Oktober tahun 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Iqmal selaku tim komisioner yang mewakili KPUD Kabupaten Karawang. Tahapan ya, pertama verifikasi faktual kepengurusan, yang kedua verifikasi faktual keanggotaan. Nah, hari ini itu kita melakukan verifikasi faktual kepengurusan. Verifikasi kepengurusan itu ada beberapa item yang dinilai atau yang dicocokkan datanya. Yang pertama domisili kantor, kemudian yang kedua fasilitas yang tersedia di kantor. Berikutnya kita cek juga data pengurus, terutama data pengurus untuk KSB ya, ketua sekretariat bendahara. Kita cocokkan data nama, NIK, kemudian KTA dan seterusnya, dicocokkan dengan data antara di Sipol dengan data NIK yang ada di KTP elektronik dan nomor KTA yang ada di kartu KTP. Terus hasilnya gimana tuh? Sesuai. Kemudian untuk domisili yang berikutnya kita verifikasi keterwakilan 30% perempuan pengurus. Dan Partai Umat ini berdasarkan data yang ada di Sipol itu ada 5 orang dari 12 orang pengurus. Jadi melebihi batas minimal 30%. Jadi kalau dipresentasikan 41%. Ini perlu diketahui oleh semuanya bahwa KPU ini sifatnya hanya mencocokkan data yang ada di Sipol. Jadi sebetulnya semuanya sudah ada di Sipol semuanya. Nah, kehadiran kami ke sini hanya untuk mencocokkan. Contoh seperti domisili di Sipol pun sudah di-entry gitu ya. Nah, kita coba cek dengan keterangan domisili dari kantor yang berhubungan dengan penerbitan domisili. Kemudian kepengurusan nanti kita cocokkan dengan SK. SK-nya pun sudah ada di Sipol sebetulnya. Khawatirnya SK yang ada di Sipol berbeda dengan SK yang ada di kantor. Jadi sifatnya mencocokkan saja. Lebihnya untuk MS dan PNS itu di KPU. Jadi bukan kita. Nanti hasil verifikasi ini dikirimkan ke KPU. Nah, peluang tidak cocoknya ya mungkin saja ada gitu. Contoh kayak tadi domisili, mungkin di Sipol ditulis di Galuh, terus pada saat kita verifikasi ternyata bukan di Galuh. Bisa jadi kan? Bisa jadi ya. Kebetulan untuk Partai Umat, apa yang dientry di Sipol dengan yang kita datangi langsung sesuai. Ya, berarti nanti hasilnya dikirimkan ke KPU. Hasilnya verifikasi kembali ya? Iya, hasilnya nanti kita masukkan ke Sipol, hasil verifikasi hari ini. Kemudian dari Sipol nanti akan direkap oleh KPU. Jadi semua partai tingkat kabupaten itu terlapor via Sipol. Nanti KPRI akan mengumumkan hasil secara keseluruhan verifikasi faktual. Partai tingkat kabupaten yang tidak memenuhi syarat, tinggal nanti dari KPRI kan ada tahapan verifikasi perbaikan. Itu tinggal dilengkapi di sini semua. Yang pasti semua tahapan verifikasi ini hierarki kan, dan berjenjang. Kemarin di RI sudah dinyatakan MS. Nah, hari itu provinsi dan kabupaten kota. Mungkin di tanggal setelah masa verifikasi berikutnya disampaikan kan kita verifikasi panjang nih sampai November ya, 4 November gitu. Nanti di akhir November kalau memang ada salah satu partai yang tidak sesuai tidak TMS-nya banyak, mungkin ada masa tahapan perbaikan. Sesuai dengan jadwal kan ada verifikasi perbaikan. KPU Bawaslu dengan KPU itu memeriksa yang menjadi poin verifikasi yang sebenarnya sudah jelas yang disampaikan oleh KPU RI untuk dipastikan benar atau tidaknya. Dan kami ini Bawaslu kan sifatnya melekat untuk memastikan bahwa itu benar atau tidak. Ternyata di poin-poin checklistnya kan udah ada. Gitu. Sejauh ini kita lihat tidak ada perbedaan sementara ini. Sejauh ini bagus ya, aman ya. Nah, nanti laporannya sendiri ke Bawaslu provinsi berarti ya Pak? Sama hal ya gitu. Kan ada hierarki. Kita disampaikan. Jika nanti ditemukan TMS sama saja ya. Karena kan hari ini untuk kepengurusan dan sekretariatan. Oh iya. Nah, memang ada poin-poin yang lain lagi nggak nanti? Untuk kedepannya ada verifikasi untuk keanggotaan. Oh iya, beda lagi ya. Jadi ini untuk kepengurusan
kelulusan dan Kelulusan. domisili tadi ya. Ini kan sebenarnya mengikuti aturan yang ditetapkan ya, baik oleh dulu Kemenkumham, sekarang oleh KPU, begitupun mungkin oleh Bawaslu. Nah, kita mengikuti apa yang menjadi bagian dari persyaratan untuk kita bisa ikut kontestasi pemilihan umum. Jadi saya juga cukup bangga nih di Kabupaten Karawang. Jadi antara KPUD dengan Bawaslu bisa bersama-sama untuk saling mengikuti ya kegiatan proses verifikasi faktual. Tadi saya sampaikan oleh KPUD bahwasanya sesungguhnya beliau ini hanya melakukan verifikasi secara istilahnya faktual lah, apa yang sudah kita entry di SIPOL. SIPOL itu sistem informasi politik ya yang di pusat. Jadi kemarin itu dari kita itu meng-entry data yang dilakukan oleh pusat DPP. Nah, itu SIPOL itu kan sepertinya dari pusat ke pusat ya. Selanjutnya mungkin untuk proses verifikasi faktual yang di entry itu benar nggak sih? Contoh nih Pak, indikator anggota. Kita meng-entry sekitar 1.350. Nah, mereka sudah dapatkan dari SIPOL itu. Nah, mungkin diverifikasi lah secara faktual. Jangan-jangan bohong, bener nggak? Sekretariatnya ini jangan-jangan sekretariat yang hari ini sampai jadi sekretariat, besoknya udah nggak jadi sekretariat. Jadi insya Allah Partai Umat itu memang kebetulan mungkin pernah di tahun yang lalu gitu ya kita melakukan sosialisasi sejak awal. Dari dulu kan nggak berubah-ubah ya. Sekretariat di sini. Jadi mereka udah tahu dari dulu. Jadi itu yang mereka verifikasi. Nah, tadi ada verifikasi secara administrasi ya, kesekretariatan dan keanggotaan juga nanti apa yang sudah kita entry itu mereka akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan gitu ya, seperti KTA yang terverifikasi 1.350-an yang nanti dicek oleh mereka dan itu dilakukan katanya besok ya sekitar 17 sampai dengan 4 November. Jadi alhamdulillah Partai Umat selalu siap lah. Memang sudah dipersiapkan karena memang dari sejak awal seperti itu gitu ya. Jadi ya alhamdulillah kami merasa berterima kasih atas kehadiran beliau-beliau dari KPUD maupun dari Bawaslu terkait dengan verifikasi faktual yang sekarang dilakukan. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama melaksanakan pemilu ya dengan baik gitu ya ke depannya. Paling tidak ya Partai Umat siap untuk ikut kontestasi di dalam pemilu tahun 2024. Deg-degan nggak Ketua? Deg-degan nggak nih? Kan pemilu pertama nih. Sebenarnya sih kita deg-degannya itu dengan kabupaten lain Bapak. Gitu. Mohon maaf ya, saya ini menyampaikan juga ada KPUD mau Bawaslu. Saya kan ada di grup Partai Umat itu ada grup nasional. Jadi ini sangat bagus ya. Saya lihat konsolidasinya begitu bagus gitu ya. Karena kebetulan waktu datang ke KPU pusat kemarin itu Pak, waktu verifikasi administrasi hampir seluruh provinsi seluruh Indonesia hadir. Jadi penuh banget di sana itu. Jadi kalau boleh saya menyampaikan waktu verifikasi administrasi di KPU pusat, sepertinya Partai Umat paling banyak dari seluruh partai. Walaupun ada partai-partai lama, mohon maaf ya, ada PDI, Golkar atau apa, itu karena ternyata animo, antusias dan dukungan dari pengurus di seluruh Indonesia. Ada yang sampai dari Jogja tuh 1 bus, Kalimantan sewa pesawat. Jadi alhamdulillah. Jadi animonya cukup besar gitu ya, sehingga harapannya memang ya alhamdulillah sih sebenarnya tidak deg-degan juga. Yang deg-degannya memang masih ada barangkali kabupaten lain ya yang tidak siap, tapi kalau memenuhi 75% sih insya Allah terpenuhi lah. Tadi saya pagi nanyain juga ke anggota KPU atau gimana, kenapa ada salah satu partai kok nggak ada, padahal udah lebih dulu dari Partai Umat gitu ya, nggak terundang. Sepertinya itu memang agak berat ya tugasnya untuk menyiapkan ini. Tapi kalau memang kita sudah menyiapkan dari sejak awal, insya Allah kita tidak berat gitu. Yang berat itu kalau mendadak-dadak. Betul, saya tahu ada beberapa kabupaten, ada 2 di Jawa Barat Pak, itu yang kelihatannya kerepotan karena memang mendadak dari sisi pengurus apapun, tapi setelah dihitung dari 27 kabupaten kota aman lah. Aman gitu. Termasuk nasional, informasinya kemarin verifikasi itu sepertinya udah aman lah. Aman ya. Di pusat itu udah. Berarti sudah siap tempur di pemilu. Sangat siap tempur. Misi perjuangan. Jadi agendanya ini di dalam buku ini ada ART-nya
bapak-bapak udah saya kasih tadi. Ya. bukan kampanye Pak ya. Hanya saya just info supaya Jumlah apa gitu. ada nanti kita udah siapkan. Takut membaca-baca kalau lagi nganggur. Pencegahan ini sudah kita lakukan penjaringan. Alhamdulillah dari masing-masing dapil itu sudah ada keterwakilan. Perempuan. Perempuannya sudah ada. Sudah ada. Dapil 4 kemarin ada anak lurah ya. Kebanyakan memang kami caleg-caleg itu mantan kepala desa atau anak saudara kepala desa ya. Jadi rata-rata mereka ternyata mau ikutan lah di dalam perjuangan di Partai Umat ini. Nah, prinsipnya Pak Punten di Partai Umat itu tidak ada kepentingan abadi, tapi kita mencari teman abadi. Jadi nanti setiap dapil menyiapkan caleg-calegnya sejumlah dari potensi kursi yang ada. Misalkan dapil 6 10 kursi, maka 10 calon mudah-mudahan bisa terpenuhi ya. Dapil kemarin di dapil 4 8 kursi, alhamdulillah sudah ada sekitar 5-6 kursi. Total sudah berapa Pak Haji? Kalau dihitung total sekarang memang baru keterwakilan beberapa ya, mungkin baru sekitar 18-an. 18 ya. 18-an. Dari seluruh dapil nih. Seluruh dapil itu. Berarti masih terbuka untuk terbuka. Boleh kalau nanti ada calon tanpa mahar ya, Iya. bukan saya promosi. Pokoknya nyalon Tanpa mahar ya. Untuk spesifikasinya sendiri ada spek-spek khusus nggak bagi caleg di Partai Umat? Saya hanya menyiapkan caleg untuk di Kabupaten Karawang itu ya sesuai dengan ketentuan pendidikan SMA atau setara ya. Selebihnya memang kita nanti akan melakukan pendidikan politik. Jadi kan kita tidak ingin, mohon maaf, anggota legislatif yang nanti akan terjadi itu anggota legislatif yang mohon maaf yang kadang-kadang mungkin bahasa masyarakat ini umum sokoh sebenarnya. Jadi mudah-mudahan nanti kita sudah menyiapkan perangkatnya untuk seperti itu. Bahkan kita akan bikin fakta integritas. Fakta integritas kepada semua calon agar dia menjadikan partnership itu dengan tadi caleg-caleg yang lain dalam satu dapil. Ada istilah nanti ada kompensasi kalau orang itu kan nanti jadi karena temennya. Itu kan sesuai dengan tagline kita. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Harus adil. Malah kalau ada yang nyalon di Partai Umat, insya Allah selain ada kompensasi bagi yang belum kesempatan, ada KDD tiap bulan. Nah, insya Allah itu udah nanti itu bermaterai dan dinotaris untuk membuat pernyataan itu. Jadi sebenarnya tidak ada kurang lagi sebenarnya udah menjadi anggota legislatif. Yang penting justru dia dia memperkaya ilmu dan komitmen dia di dalam perjuangannya demokrasi itu. Intinya itu sebenarnya yang kadang-kadang sering kecewakan bagi media, bagi siapapun KPUD maupun Bawaslu. Ayo namanya kerbutuh, jadi bahkan siap-siap pemantau pemilu. Insya Allah Partai Umat, caleg siapapun saya akan buka seluas-luasnya untuk membuat komitmen itu. Gitu. Apa yang rugi kan tidak ada sebenarnya dari semua caleg itu. Mereka punya aspirasi ya, berapa miliar, mereka punya gaji kan, 45 juta, mereka punya hajat-hajat sosialisasi maupun reses. Oh, berarti bagi calon yang tidak lolos menjadi anggota DPRD ada kompensasi. Sesuai jumlah suara yang didapat. Ya, udah tahu lah. Oh ya betul. Dan itu akan dinotariskan. Nyalon di Partai Umat. Tidak ada yang rugi. Tidak ada yang rugi kan diganti. Tidak ada yang rugi kan? Benar. Tidak ada yang rugi. Makanya ini itu Pak. Intinya itu. Jadi kita bukan mencari kepentingan abadi kan, kita ingin mencari teman abadi. Kayak Dan itu menjadi komitmen dengan masyarakat. Jadi saya selalu hadirkan mereka di depan masyarakat. Kayak kemarin kita acara Buludan, tapi mereka ingin dilantik di Cilamaya Wetan itu. Seluruh anggotanya itu ternyata si ketua cabang itu ketua-ketua rantingnya di tingkat desa mantan-mantan kepala desa. Mantan-mantan kepala desa semuanya itu. Oh gitu. Nah, akhirnya bikin komitmen dengan bantuan masyarakat. Kita menjadi fasilitator. Sebenarnya udah nyaman gitu ya mereka. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan saja. Itu salah satu rencana kita, program kita. Dan intinya memang tadi itu. Siapapun
baik menjadi wakil, namanya juga wakil kan, wakil rakyat. Wujudnya seperti itu, kita akan selalu membuat pembinaan pendidikan yang jadi itu Oke, tidak akan lakukan itu selalu. cukup.